Shalom, selamat sore keluarga CLCC dimanapun saudara berada. Saya percaya semua kita terpelihara dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Walaupun pada masa-masa sulit seperti ini, saya percaya Tuhan terus memberi kita kekuatan, kemampuan, kesabaran untuk melalui masa-masa yang saya percaya Tuhan izinkan, karena Tuhan lihat kita sanggup melaluinya. Kalaupun kita tidak sanggup, Tuhan akan memberi kita kekuatan untuk melaluinya. Saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, pada sore hari ini saya akan sharing kebenaran firman Tuhan dengan tema kemerdekaan di dalam Kristus. Mari kita buka sama-sama dalam kitab Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-13. Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Saudara, baru-baru ini bangsa kita memperingati HUT kemerdekaan yang ke-75 tahun. Kita bersyukur 75 tahun yang lalu, para pendiri bangsa kita memproklamirkan kemerdekaan. Setelah lebih dari 400 tahun kita dijajah oleh bangsa-bangsa lain, akhirnya kita menyatakan kemerdekaan. Tidak mudah untuk merebut kemerdekaan. Ada banyak pahlawan yang sudah gugur, ya, mendahului kita. Kita bersyukur juga bahwa kemerdekaan yang kita beroleh, kita imani ini adalah pemberian Tuhan. Kita sudah merdeka, tetapi kita mempunyai tanggung jawab sebagai warga negara, yaitu kita mengisi kemerdekaan ini dengan kita membangun negeri ini menjadi bangsa yang besar, menjadi bangsa yang kuat, sesuai dengan cita-cita para pendiri bangsa kita. Mengingat kemerdekaan negara kita, kita mengingat juga bagaimana kita orang percaya sudah dimerdekakan di dalam Tuhan. Kita sudah dimerdekakan dalam ketakutan akan kutuk Taurat. Kita sudah dimerdekakan dari dosa, kebinasaan. Kita sudah dimerdekakan dari penghambahan, dari peraturan-peraturan manusia oleh karya penebusan di kayu salib. Kitab Galatia ini ditulis oleh Paulus kepada jemaat di Galatia, karena Paulus mendengar bahwa ada yang mengajarkan kepada jemaat di Galatia bahwa jika mereka menjadi anak-anak Allah, mereka harus mentaati hukum Taurat, ya. Mereka harus mengikuti aturan-aturan oleh manusia. Dan itu adalah hal yang keliru, ya. Karena untuk menjadi anak-anak Allah, satu-satunya cara yaitu mereka percaya kepada Tuhan, mereka beriman kepada Tuhan. Kita sekarang adalah orang yang ditebus. Kita bersyukur karena karya penebusan Tuhan di kayu salib telah melepaskan kita dari penghukuman yang seharusnya kita disalibkan, tetapi Tuhan Yesus menggantikan tempat kita, ya, di salib. Demikianlah Tuhan menyelamatkan hidup kita. Tetapi saudara, ada satu hal yang kita ingat bersama, bahwa setelah kita mendapatkan kebebasan, setelah kita mendapatkan kelepasan dari dosa, itu tidak berakhir di situ saja. Sesuai dengan pembacaan firman Tuhan, kita dipanggil untuk merdeka, bukan untuk mempergunakan kemerdekaan itu untuk kesempatan untuk berbuat dosa, saudara. Berbuat seenaknya sesuai dengan keinginan kita. Karena kemerdekaan tanpa norma itu adalah bencana. Jangan berpikir kita bebas dari dosa berarti kita bebas berbuat dosa. Kita harus mengerti bahwa maksud Tuhan menyelamatkan kita, maksud Tuhan memerdekakan kita, melepaskan kita, membebaskan kita, supaya kita dapat melayani orang lain, supaya kita mengasihi orang lain. Kemerdekaan yang kita peroleh, supaya kita dapat memerdekakan orang lain yang masih terbelenggu akan dosa, yang masih terbelenggu akan kemiskinan, akan kebodohan. Saudara, lewat momen ini, mari kita mengingat bahwa kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kita adalah supaya kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kita hidup dalam rencana dan kehendak-Nya. Kita hidup untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk diri sendiri, bukan untuk kita, tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah firman ini memampukan kita,
menyadarkan kita untuk kita hidup benar di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.